Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadaratal muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng Syekhina al-Karim, Marhum Kiai Haji Memon Taha wa ahli yang kula takdimi lan dumateng sedanten keluarga besar wa al-fala yang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat mau kita nyasaken rasa syukur kita ngarasaken Allah Subhanahu wa taala kala nasan alhamdulillah. Lan mugi-mugi salat serta salam dapat kunjuk wonten ngarsanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat takdim menika ndadosaken kita dados kalanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah maunanipun Allah lan kebenaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita kembali malih teng rutin ngawas malam Jumat yang pun ngosal ikam sak niki. Sadene kita ngawas monggo kita tata niat rumiyin, kita niati kalian niat ingkang ikhlas supados kawontenan kita teng mriki mboten sia-sia. Nggih, sanepun nilai pahala lho. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki dugi maqala 71. Nggih, 71 nggih. Nggih. Jane kita al-hikam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah nafanallahu bihi wa ulumihi wa amin. Ma qadaga syai'un mithlul wahmi. Ma qadaga ora nuntun ka ing sira apa syai'un suci-wici mithlul wahmi. Kang sepadane panyipta waham. Yani ngerjaake sinten bae musannif, anal wahma satemene waham, satemene panyipta. Huwa ya waham iku asababu dadi sebab fitomai dalam tomak finnasi dalam menungso. Wa dzalika lan ta mengkono-mengkono tomak iku kafin cukup fi qubhihi ing dalem olone waham. Li'anal wahma karena sak temene waham alladzi waham sila alladzi huwa kang utai alladzi iku asluhu asale tomat iku amrun perkara adamiyun kang bangsa ora ana idhuwa karena utawi waham iku ibaratun ibarat anitahoyuli saking panyekra-nyekra wal hisbani lan penyono at-takdiri kang bangsa takdir, kang bangsa kira-kira. Lakini nufusu tetapi ne utawi pira-pira jiwa iku mengkodatun tunduk lahu maring waham atama kelawan luwih sempurna min ing qiyadiha tinimbang saking tunduke nufus ilal akli maring akal. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira anak tab'a satemene watek iku yen firu mlayu apa tabek minal hayati saking ula litawahumihi krana nyiptane tabek nangga ad-darara ing kemlaratan fiha ing dalem ula bal minal habli balik saking tampar tali al-mubarqasi kang bercorak-corak, Likaunihi karena anane habl iku ala suratiha tetep ing atase gambare hayah ula. Walau ing qadat lan lamun tunduk apa nufus lil akli maring akal lam tanfir mongko ora mlayu apa nufus. Li annama karena sak temene perkara silai mangkut tira kang den takdirake apa mah yakunu mongko iku wujud apa mah wa malan te perkara silai malam yuqaddar kang ora den takdirake apa mah lam yakun mongko ora wujud apa mah fala yaslam mongko ora selamat minato ma'i saking tomak fil khalqi dalam menungso warok batilan demen fi ma'in dalam perkara silai mabiaitihim kang ana ing dalam tangane menungso sapa ilahlul waro kejaba ahli wirahi al khasi kang khusus wa hum lan ta ahlul waro al khas
iku ahlul qanaati ahli qanaah wa tawakkuli lan tawakal. Alladzina wong akeh sira alladzina saqata kang gugur min qulubihim saking pira-pira atine aladin apa ala qadul khalqi pira-pira hubungan karo makhluk. Fala yahtamuna mongko ora merhatiake sapa aladin li rizki maring rizki. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi. Ma qadaka syai'un mithlul wahmi, tidaklah ada sesuatu yang bisa menuntunmu, mengendalikanmu seperti halnya wahm, seperti halnya praduga, prasangka. Itu angan-angan. Yakni anul wahma huwa asbabu fit tama'i fin nas. Yakni sesungguhnya wahm itu menjadi sebab seseorang di dalam tomak kepada manusia. Sesungguhnya wahm, prasangka, praduga itu menjadi sebab ketamakan pada manusia. Wa dzalika kafin fi kubhihi. Dan yang demikian itu, hadirnya wahm itu menjadi sebab lahirnya ketamakan, itu sudah cukup untuk menjadi tanda keburukan wahm tersebut. Li'annal wahma alladhi huwa asluhu amrun adamiyun. Karena sesungguhnya wahm, yang mana wahm itu adalah asal daripada ketamakan, itu merupakan perkara yang tidak ada. Idhuwa ibaratun anit tahayyul wal hisbani at-taqdiri. Karena wahm itu merupakan ibarat lain daripada tahayyul dan wal hisbani at-taqdiri, dan prasangka yang sebatas dugaan saja. Lakini nufusu mungqadatun lahu atamma min inqadiha ilal aqli. Tetapi kebanyakan jiwa-jiwa itu lebih tunduk, itu ketundukannya kepada wahm. Tetapi jiwa-jiwa manusia, kebanyakan jiwa-jiwa manusia ketundukannya kepada wahm itu lebih sempurna daripada ketundukannya kepada akal. Ala tara ana tab'a yanfiru minal hayya. Apa kamu tidak melihat bahwa sesungguhnya karakter seseorang, tabiat seseorang itu lari daripada ular. Ular. Bal litawahumihi ad-darar fiha, karena menyangka, karena prasangka, praduga orang tersebut, praduga karakter seseorang itu akan terdapat suatu bahaya di dalam ular tersebut. Bal minal habli al-mubarqasi likaunihi ala suratiha. Bahkan tabiat manusia itu lari daripada tali yang bercorak, tali yang bermotif corak-corak ngoten niku. Karena bentuk tali itu seperti halnya ular. Walau ingqadat lil akli lam tanfir. Dan jikalau jiwa-jiwa manusia itu tunduk kepada akal, niscaya tidak akan lari daripada ular niku. Li'anna ma qudira yakunu wa ma lam yuqaddar lam yakun. Karena sungguhnya apa yang telah ditakdirkan niscaya akan terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Fala yaslamu min at-tama'i fil khalqi wa rubati fima bi aidihim illa ahlul wara'i al-khas. Maka tidaklah selamat daripada ketamakan pada manusia dan berhasrat di dalam apa yang ada di tangan manusia kecuali ahli wira'i yang khusus. Wa hum ahlul qanaah wa tawakal. Mereka itu adalah ahli qanaah, dan ahli tawakal. Alladzina saqata min qulubihim ala qatul khalqi, yang mana mereka itu telah gugur hati-hati mereka daripada berhubungan dengan makhluk. Fala yahtamuna li rizqi, maka mereka itu tidaklah memperhatikan lagi terhadap urusan rezeki. Teng mriki dijelaskan bahwasane wahm niku menjadi penyebab ketamakan yang ada pada diri manusia. Kok saged wahm niku menjadi sebab lahirnya ketamakan? Teng kitab Iqdul Himam niku dijelaskan tatkala manusia itu menyangka, tatkala seseorang itu menyangka bahwa di tangan orang lain, di tangan manusia lain, mereka itu bisa memberikan manfaat lalu mudarat datang kita, bisa mencegah dan bisa memberi, maka kita akan bergantung kepadanya, kita akan tamak kepadanya, dan kita akan menghinakan diri kepada orang tersebut.
Jadi tatkala kita menyangka, tatkala kita menduga bahwasane apa yang ada di tangan manusia, manusia itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa memberi dan bisa menolak, bisa mencegah, maka tatkala kita menduga kekuatan manusia seperti itu, kita akan tamak kepada mereka dan kita akan bersandar kepada mereka dan kita akan merendahkan diri, menghinakan diri kepada mereka. Gara-gara kita nggak ada prasangka terus penganten bahwa manusia ini bisa memberikan manfaat dan mudarat datang kita, akhirnya kita niki tamak kepada manusia, mencari muka kepada mereka. Nah, dugi mriki bahwasane wahem, angan-angan, praduga, prasangka niku bisa melahirkan ketamakan. Bahwasane wahem itu bisa melahirkan ketamakan niki sudah cukup bukti bahwasane wahem niku buruk. Nopo malih ditambah teng mriki dijelaskan bahwasane ternyata nopo ingkang disangkakan gitu. Napa sing disangkakan wahem niku bahwasane menungso niku bisa memberikan manfaat dan mudarat niku asline mboten nyata. Niku huwa asluhu amrun adamiyun. Karena sungguhnya wahem itu adalah pada dasarnya adalah perkara yang tidak ada. Apa sing disangkakan wahem niku ternyata mboten enten. Bahwasane menyangka bahwasane menungso niku bisa memberikan manfaat dan mudarat niku ternyata mboten nyata. Sehingga bertambahlah keburukan wahem niku. Sing pertama niku melahirkan ketamakan dan nomor kali ternyata apa yang disangkakan itu tidaklah nyata. Karena pada hakikatnya kenyataannya sing saged memberikan manfaat dan mudarat niku namung pangeran. Sebagai tiang ingkang beriman, kita wajib meyakini dan menyadari bahwasane yang bisa memberikan manfaat dan mudarat niku namung Allah Subhanahu wa taala. Wajib meyakini niku sebagai tiang ingkang beriman. Misal kados panjenengan nyambut damel, niki sering kula ulang-ulang motif teng kitab Tambiul Filin. Misal kados jenengan nyambut damel. Manten niku angsal gaji, angsal yatra. Mongko panjenengan boten angsal meyakini bahwasane uang itu adalah hasil daripada kerja keras saya. Ketika kita kerja manten angsal duit, kita boten angsal meyakini bahwasane apa yang saya dapatkan itu adalah hasil kerja keras saya. Karena ketika kita meyakini terus menganten, berarti kita meyakini ada kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Monggo yen kados menganten niku syirik. Atau teng Tambiul Filin mayara rizqa minal kasbi, mayara rizqa minallah wa minal kasbi fa huwa musyrik. Sinten yang menyangka bahwasane rezeki itu dari Allah dan dari pekerjaannya, maka dia telah mensekutukan Allah. Boten angsal gadah keyakinan kados menganten. Dan ini kan rada-rada angel, soalnya secara kasat mata koyok-koyok niku memang menghasilkan, usaha ini kita ini koyok-koyok menghasilkan. Niku teng kitab Tambiul Filin. Oke. Niki insyaallah kita Tambiul Filin. Qala al-Hakim, Imam Hakim berkata an-nasu fil kasbi ala khamsi maratib. Manusia di dalam bekerja itu ada 5 urutan. Minhum mayara rizqa minallahi wa minal kasbi fa huwa musyrik. Yang pertama nggih menika tiyang memandang bahwa rezeki itu daripada Allah dan daripada pekerjaannya. Iki teko pangeran, tapi teko hasil usahaku. Monggo tiyang ini telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum mayara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayutihi amla fa huwa munafiq. Sing nomor kali nggih menika seseorang yang bekerja, dia menyadari bahwa sungguhnya rezeki itu murni daripada Allah. Usaha saya tidak ada dampaknya. Tetapi dia niki tidak meyakini, tidak mengetahui apakah saya nanti akan diberi atau tidak, niku tidak meyakini niku. Tidak yakin aku pasti dikai, boten yakin ngoten. Tidak ada keyakinan itu pada dirinya. Monggo dia niki adalah orang yang munafik. Wa minhum may yara rizqa minallahi ta'ala wa ya'sillaha lil ajlil kasbi fa huwa mu'min musiun. Dan di antaranya nggih menika seseorang yang memandang rezeki itu daripada Allah taala dan dia bermaksiat dalam pekerjaannya, maka ia adalah orang mukmin yang bejat, yang buruk. Selanjutnya wa minhum may yarzuqu minallahi ta'ala wa yaral kasba sababan wa yahruju haqqahu wa la ya'sillaha li ajlil kasbi fa huwa mu'min mukhlis. Di antaranya menika seseorang yang memandang rezeki daripada Allah taala dan memandang pekerjaannya itu hanyalah sebatas perantara saja, sebab perantara saja. Dan dia mengeluarkan haknya, berzakat dan lain sebagainya, dan dia tidak bermaksiat kepada Allah taala di dalam pekerjaannya, maka dia adalah orang mukmin yang mukhlis. Niku nikatane yang bekerja. Terus boten angsal
ketika nyambut damel angsal yotro tidak boleh meyakini bahwa uang ini adalah hasil kerja keras saya. Karena itu sama saja niku mensekutukan Allah. Meyakini ada kekuatan lain selain Allah, tanpa sadar meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Atau misal malih ketika enten rombongan bis niku kecelakaan kecelakaan sekawan mate, 4 orang meninggal, 30 orang selamat. Kita mboten angsal meyakini bahwa kematian 4 orang ini itu disebabkan karena kecelakaan. Mboten angsal meyakini kados penganten. Karena ketika kita meyakini kados penganten, berarti kita meyakini tanpa sadar kita meyakini ada kekuatan lain yang bisa memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mboten angsal meyakini kados penganten. Tapi yang bener nih tapi takdir itu. Takdir. Tapi yen apa namanya? Yen sebatas obrolan mau mboten apa mati iku. Mboten aja lah tadi. Apa mati iku? Kecelakaan. Kita meyakini ngoten niku mboten angsal, tapi lah sebatas obrolan mau mboten napa lah. Sing mboten angsal niku iktikad teng mana niku kados mengaten. Lah bolak-balik jami takdir mboten enten bahasan ya. Apa iku takdir? Balik ngono. Mboten enten pembahasan telas gitu bahasane. Berarti yen sebatas obrolan niku mboten napa bahasa manusia mboten napa lah. Tapi yen niku ngantos jatuh iktikad teng mana, keyakinan teng mana bahwa yang menyebabkan kematian adalah kecelakaan dan lain sebagainya sesuatu selain Allah, mongko niku mboten angsal. Kados misal enten tiyang berbuat sae dhateng kita mboten angsal meyakini bahwa orang ini bisa memberikan manfaat pada diri saya. Mboten angsal meyakini kados mengaten. Tapi kenapa nggih? Ketika enten yang berbuat sae datang kita mboten angsal meyakini bahwa dia bisa memberikan manfaat pada diri saya. Karena niku sama saja niku tanpa sadar meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang bisa memberikan manfaat. Tapi kita diajari kalian Allah Subhanahu wa taala, diutus kita tetap ada berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik itu. Kadang kalian Allah diajari untuk berterima kasih kepada orang yang Allah pinjam untuk menjadi perantara kebaikan. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kita nanti yang sing buatan bersyukur hati manusia tidak berterima kasih pada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara gampangnya misal panjenengan niku ngirim hadiah datang kula. Jenengan ngirim hadiah datang kula lewat CNT. Dipaketaken. Akhirnya enten kurir CNT sing maringaken paketan niku datang kula. Mongko kewajiban kula niki berterima kasih kepada si kurir ini. Matur nuwun, Pak. Tapi kula mboten angsal meyakini bahwa paketan ini hadiah ini dari si kurir. Ngamuk mangke jenengan. Kula kedah meyakini kula namung kesuwun, Pak. Wis gelem ngeterno iki. Tapi iki toko samian, iki toko niki. Dulur-dulur kuwi iki. Misal kedah meyakini kados ngaten. Ketika enten dia berbuat sae datang kita ugi kados ngaten. Kita wajib berterima kasih kepada dia, tapi kita langsung meyakini bahwa hakikat kebaikan itu daripada dia. Katen mangke ta'aluke cinta ini datang makhluk, seneng datang pangeran. Yang kita kados konsep kalau wau, kados konsep kurir wau, mongko cintane kita niku cintane kita niku tetap datang niku. Cinta utamane kita niku tetap datang niku jenengan, seneng datang kurire. Ngoten lah. Ya, pokok sebagai umat muslim kita wajib meyakini bahwa bele ingkang saged memberikan manfaat dan mudarat niku namung Allah Subhanahu wa taala. Soale keyakinan kados penganten iki napa kok sering kula ulang-ulangi masalah niki. Soale keyakinan kados penganten iki niku penting. Karanten kados dijelasaken teng sarah kula wau niku teng Iqadul Himam bahwa penyebab ketamakan niku karanten prasangka kita bahwa manusia itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena kita menyangka bahwa manusia itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bahwa dunia ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, akhirnya kita tamak kepada makhluk-makhluk niku wau. Akhirnya kita menyangka bahwa manusia itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa memberi dan bisa menolak, bisa mengancam dan lain sebagainya. Akhirnya kita mencari muka, riya, atau yang niku, angel ikhlase. Tapi yang meyakini
keyakinan ini bener bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat itu namung Allah, mongko insyaallah tiang iki bakalan lurus fokus tujuannya nang pangeran lan gampang anggene ikhlas tenan. Bahkan teng kitab Fathur Rabbani niku Kanjeng Syekh Abdul Qadir ngendikan teng majelis kalih dosa niki. Kullu man i'tamada 'alaihi fa huwa ilahu wa kullu man khafaftahu wa rajawtahu fa huwa ilahu. Setiap apa yang kamu bersandar kepadanya maka itu adalah Tuhanmu. Dan setiap apa yang kamu takut kepadanya dan berharap kepadanya maka itu adalah Tuhanmu. Kullu man ra'aitahu fid dharri wan naf'i wa lam tara anal haqqa ta'ala majri dzalika 'ala yadayhi fa huwa ilahu. Setiap apa yang kamu melihat pada sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat dan kamu tidak menyadari bahwa di situ ada peran Allah Ta'ala maka itu adalah Tuhanmu. Niki dawuhipun Syekh Abdul Qadir. Matane itu majelis ke-22 niku beliau nggih ugi mirip ucapane. Takdzibu hatta fi sholatik li annaka taqulu Allahu akbar wa takdzib. Kamu berdusta bahkan sampai pada salatmu. Sungguhnya kamu mengucapkan Allahu akbar dan kamu berdusta. Bi anna fi qalbika ilahan khairuhu. Karena sungguhnya di dalam hatimu terdapat Tuhan selain Allah Ta'ala. Kullu ma ta'tamida 'alaihi fa huwa ilahu. Setiap apa yang kau bersandar kepadanya maka itu adalah Tuhanmu. Kullu syai'in tahawfu minhu wa tarjuhu fa huwa ilahu. Setiap sesuatu yang kamu takut kepadanya dan berharap kepadanya maka itu adalah Tuhanmu. Dan kita berharap datang jabatan lan ajre jatuhnya jabatan monggo niku adalah Tuhan kita. Tanpa kita sadari kita menuhankan itu. Mata niku sampai beliau ngandikan matastahi antakula la ilaha illallah walaka alfu ma'budin khairuhu. Tidakkah kamu malu kepada Allah Ta'ala, kamu berucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tetapi kamu memiliki 1000 Tuhan. Ya kata Allah kanten meyakini bahwa Tuhan manusia ini bisa memberikan manfaat, si fulan ini bisa memberikan manfaat, si fulan ini bisa membahayakan saya dan lain sebagainya. Ngoten lah. Atas mantan ini bersangsa. Maksud mari pembahasan berarti memiliki waham prasangka bahwa manusia niku bisa memberikan manfaat dan mudarat niku tidaklah benar. Karena hakikatnya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat niku namung Allah Subhanahu wa taala. Terus saya letak keburukan waham memiliki enten kali. Yang pertama nggih punika waham itu menyebabkan ketamakan pada diri seseorang dan waham itu tidaklah nyata. Terus penyebab tamak lintune, penyebab ketamakan lintune nggih punika panjang angan-angan, tulul amal, panjang angan-angan. Atau teng nggih. Teng Nasruddinnya ugi enten bahasan iki, teng iki ugi enten. Lan obat daripada panjang angan-angan. Jadi di antara penyebab lain daripada kenamakan nggih punika panjang angan-angan. Lan obat saking panjang angan-angan nggih punika ngata-ngataken imut datang kematian. Ketika seorang niku ngata-ngatakan imut datang kematian, tiang niku bakalan zuhud lan tiang niku bakalan ngata-ngatakan ibadah. Karena niku nopo kok rata-rata tiang sing sepuh niku langkung pateng ibadah tinimbang tiang enem. Tiang sepuh niku ibadah niku langkung pateng tinimbang tiang enem. Rata-rata ngoten meskipun boten sedanten tapi rata-rata terus ngoten. Masjid-masjid kan didominasi kalian orang-orang tua nih biasanya. Sing pujian sing adzan sing imame sami ini kaum-kaum sepuh biasanya. Keranten mereka kaum sepuh niku lebih cenderung mudah untuk imut datang kematian. Keranten ketika imut datang kematian akhirnya napa pateng sregep ibadah, zuhud datang perkawis dunya. Ya. Keranten niku lah berubah niku sing saya mboten dicabut nih. Mboten dicabut nih. Keranten niku nyebutaken datang kematian nih. Yang dawuhipun Imam Haddad niku uban, mboten salah uban niku uban niku pemberi peringatan bahwa ajal niku semakin dekat. Ajal niku dekat dan penutup cita-cita pun tujuannya akhirat tok pun. Subhanallah. Ya tenan. Mantun dijatuhkan kedayan tenan di lem-lem. Ya tenan lah. Ayo dawuh Imam Haddad seneng dawuh kula niki. Teng Ihya niku enten kisah. Teng Ihya niku enten kisah nate salah setunggalipun wedal. Nabi Isa alaihi salam. Nate salah setunggal wedal Nabi Isa alaihi salam niku lelenggahan. Lelenggahan teng suatu tempat. Nah, teng tempat niku kebetulan enten tiyang nyapu-nyapu, enten tukang sapu.
tukang sapune niki sampun sepuh. Nah, Nabi Isa niki iseng. Donga dhateng Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, jenengan cabut angan-angan yang ada pada diri tukang sapu niki." Akhirnya dicabut jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampune donga kados ngaten, sak sampune Nabi Isa donga kados ngaten, tukang sapu niki langsung nyalap sapune, disalap sapune. Mboten niku tilem-teleman. Wonten donga malih Nabi Isa. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan, jenengan wangsulaken angan-angan yang ada pada diri orang ini seperti halnya semula. Akhirnya diwangsulaken jalan Allah Subhanahu wa taala. Jane langsung tangi malih, mendhet sapu malih. Akhirnya nyapu malih. Ngoten niku ditangleti kali Nabi Isa alaihi salam. Ngapunten Pak, jenengan lenggah mriki. Jenengan napa nglampahi kados nganten? Kok mantun nyapu-nyapu momoro tilem ngoten niku tangi malih nyapu-nyapu malih. Lah nggih Mas, ngeten lho. Wau niku kula pas eco-eco nyapu moro-moro enten pikiran teng awak kula. Lah yo sampai kapan urip kok ngene terus. Nggih, kadosan lho pemikiran kita. Sampai kapan ya urip kok ngene. Tapi benten elak niku wau anu napa tujuane kan pados dunya niku. Tujuane pados dunya, sampai kapan aku golek dunya terus. Sedangkan awakku wis tuwek. Lah panjenengan kan teng mriki anu pados akhirat sampai kapan. Terus ketika seseorang niku berada pada posisi buruk, maka niku berpikir sampai kapan aku ini terus. Niku sae, karena bakalan ada dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika sudah berada pada tempat yang benar, berada pada kondisi yang benar, pada jalan akhirat, niku tidak selayaknya berkata terus ngaten. Sampai kapan golek ridhone pangeran? Kan boten saged nang terus ngaten. Ya sampai mati. Nggih, ngoten lha. Ya ngoten. Nah, masa malih teng kisah. Nah, niku pas eco-eco nyapu, moro-moro muncul perasaan, sampai kapan aku golek dunya terus ini, kerja terus ini. Padahal aku wis tuwek. Wis lah, gak kerja maneh lah. Tafakur lah, merenungkan kematian. Akhirnya disalap sapune tilem-teleman. Akhirnya kan mantun niku Nabi Isa ndonga malih niku, diwangsulaken angan-angan iki. Akhirnya dhek muncul malih pikiran. Lah pas kula niki tilem-teleman, Mas. Sanjang teng Nabi Isa niki. Napa sanjange Nabi? Pas kula telem-teleman Nabi Isa, moro-moro muncul pemikiran teng awak kula. Wah, selagi dirimu sik urip, gak oleh awakmu gak golek donya. Wis kerja maneh. Arek nyambut damel malih, mendhet sapu malih. Niku nunjukaken bahwasane angan-angan niku bisa menuntun niku seseorang, mengendalikan seseorang. Maka tidaklah selamat seseorang, dijelaskan mriki, maka tidaklah selamat seseorang daripada ketamakan kepada makhluk dan hasrat terhadap apa yang dimiliki oleh makhluk kecuali ahli wira'i yang khusus. Mereka ialah ahli qanaah dan tawakal, yang mana mereka itu hati-hati mereka itu telah gugur daripada bergantung kepada makhluk. Fala yahtamuna lirizki. Maka tidaklah mereka itu memperhatikan lagi terhadap masalah urusan rezeki. Sampun yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Kados dijelasaken teng makalah saderenge, sarah saderenge bahwasane warok teng mriku dibagi dados kalih nggih menika warok umum lan warok khusus. Sing warok umum nggih menika menjauhi perkara-perkara syubhat, sedangkan warok khusus nggih menika sihatul yakin, benarnya keyakinan, kamalu ta'alluq bi rabbil alamin, sempurnanya bergantung kepada Tuhan semesta alam. Wa wujudus sukuni ilahi wa tuma'ninatul qalbi bihi. Dan wujudnya ketenangan dan kedamaian bersama Allah Subhanahu wa taala. Niku war khusus. Dan yang bisa bebas daripada ketamakan kepada makhluk niki yang sudah memiliki war khusus niki. Terus teng kitab Tambil Muhtarin niku dijelaskan bahwasane salah setunggalipun akhlakipun salafun saleh, nggih menika beliau itu tidak ragu lagi, tidak mengkhawatirkan terhadap urusan rezeki. Karena saking yakinnya. Saya beliau niku mboten menyimpan harta, mboten khawatir lah datang rezeki esok niku mboten yakin kan, mboten mikir, karena sampun yakin datang jaminane pangeran. Sehingga seumpami beliau niku menyimpan tabungan, menyimpan beras dan sebagainya, niku keranten memikirkan kondisi mentalnya keluarga, karena tidak semua keluarganya itu selevel dengan beliau. Ngoten. Saya niku napa teng kitab Tambil Muhtarin. Jadi kesimpulannya kados wonten kitab Fiqhul Himam
Wala makan al-wahmu yansa'u anit tama' wa tama'u yansa'u anid dhullu wal ubudiyah wal yakinu yansa'u anhu al-wara' wal wara'u yansa'u anil izzi anhu al-izzu wal hurriyah. Wahum hayalan niku bisa memunculkan ketamakan dan ketamakan niku bisa memunculkan kehinaan dan penghambaan, maka yakin itu bisa menumbuhkan kewaraan dan wara' itu bisa menumbuhkan kemuliaan dan kemerdekaan. Akhirnya pun belajarkan tentang masalah berikut itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anta utai sira iku hurun merdeka. Mimma tinimbang saking perkara silai ma'anta kang utai sira, mimma saking perkara silai ma'anta kang utai sira, anhu saking ma iku ayisun putus asa. Ai min kulima tegese saking saben-saben perkara silai ma'anta kang utai sira iku ayisun putus asa minhu saking ma. Wa'atun lan iku dadi kawula lima maring perkara silai ma'anta kang utai sira lahu maring ma iku tamiun toma. Ai likul lima tegese saben-saben perkara silai ma'anta kang utai sira iku tamiun toma fihi ing dalem ma. Fa'an mengko ta lafat an iku bi makna min kelawan makna min. Wala mulahu lan utai lahu lafat lahu iku bi makna fi kelawan makna fi. Wa hadza lan utai iki keterangan iku dalilun dalil akharu kang weneh likop hitomai maring olone ketomaan. Wa madhil iyasi lan pujian maring keputusasaan minal khalqi saking makhluk. Wal qanaatu lan wal qanaati lan qanaah bi rizqi lan rizqi al maksumi kang den bagi. Wa bayanuhu lan uta penjelasan hadhi niki. Makalah niki. Iku ana toma satemene toma fi syai'in dalem suci-wiji iku budiyatun kumawula lahu maring syai'. Kama kaya ento tetep opo anal yaksa satemene napa namine keputus asaan minasyai saking suci-wiji iku khuriyatun merdeka minhu saking syai'. Li'annahu krana satemene yaksun iku ya dulu nunjukake apa yaksun ala farahil qalbi ing atase kosonge ati minhu saking syai'. Wa khinahu lan semuge anhu saking syai'. Fatomau mengko utawi tomak iku abdun kumawula wal yaksul lan tawi putus asa iku hurun merdeka. Walidzalika lan kalana mengkono niku tomak ilakhir wa abdun wal yaksu hurun niku. Kila den ngendikake al abdu tawi kawula iku hurun merdeka makona selagine qanaah nerima sapa abet. Wal huru lan tawi wong kang merdeka iku abdun kawula ma toma selagine tomak sapa hurun. Wal qanaatu lan tawi qanaah ya qanaah iku asukunu anteng inda adamil maklufati ing dalem nalikane ora onone pakulinan. Wa ya lan tawi qanaah iku awal zuhdi kawitane zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hurun ma'antu ayisun. Engkau merdeka tatkala engkau merdeka dari sesuatu yang kamu dari sesuatu tersebut berputus asa. Ai min kulli ma anta ayisun minhu, yakni kamu merdeka dari tiap-tiap apa yang kamu yakni kamu merdeka dari tiap-tiap apa yang kamu itu berputus asa dari sesuatu tersebut. Wa abdun lima anta lahu tamiun, dan engkau akan menjadi budak terhadap sesuatu yang engkau terhadap sesuatu itu toma. Ai likul lima anta tamiun fihi, yakni pada tiap-tiap sesuatu yang engkau terhadap sesuatu tersebut itu toma di dalamnya. Fa'an maka adapun an itu bimakna min dengan makna min. Wala mulahu lan lamnya lafat lahu itu bimakna fi dengan makna fi. Wadha dan keterangan ini itu dalilun akhor, dalil yang lain di qobhi tomai terhadap keburukan toma. Wa madhil iyasi minal khalqi wal qanaati birizqi al maksum. Dan dalil ini itu dan
makalah ini, keterangan ini itu merupakan pujian putus asa daripada makhluk dan qanaah terhadap rezeki yang telah dibagikan. Wa bayanuhu ana tama'a fil syai'i ubudiyatun lahu. Kama anal ya'sa minasyai'i khuriyatun minhu. Penjelasannya ialah bahwa sungguhnya ketamakan di dalam sesuatu itu merupakan penghambaan terhadap sesuatu tersebut. Seperti halnya keputusasaan daripada sesuatu itu merupakan kemerdekaan daripada sesuatu tersebut. Ya anahu, karena sungguhnya niku keputusasaan itu menunjukkan atas kosongnya hati daripada sesuatu itu. Dan menunjukkan atas kayanya hati dari sesuatu tersebut. Kayaknya hati maksudnya tidak butuh terhadap sesuatu niku. Fatomi'u, maka adapun tomak itu merupakan penghambaan. Wal ya'su, dan keputusasaan itu merupakan kemerdekaan. Walidzalika qila, dan oleh karena ini dikatakan al-abdu hurun ma qana'a wal huru abdun ma tama'a. Seorang budak itu akan merdeka selagi dia itu berqanaah, menerima apa yang ada. Wal huru abdun ma tama'a, dan seorang yang merdeka itu akan menjadi budak selagi dia tomak. Dan qanaah itu ialah tenangnya hati tatkala tidak adanya sesuatu yang biasa ada. Wa ya awal wujudi, dan qanaah itu merupakan awal daripada zuhud. Coba dijelaskan bahwasannya kita bakal merdeka terhadap apa yang kita terhadap sesuatu itu berputus asa, bukan mengharapkan. Dan kita akan menjadi budak terhadap sesuatu yang kita terhadap sesuatu itu menginginkan, tomak. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, mongko kita bakalan berusaha untuk mewujudkan keinginan itu. Akhirnya segala cara dilakukan, akhirnya diperbudak kali keinginan itu. Inilah yang akan dimaksud diperbudak kalian keinginan. Teng Sarah Salim Bahres, niku enten kisah. Teng Sarah Salim Bahres niku beberapa kisah. Enten salah setunggalipun Syekh Fatih sinten maksudnya? Enten Syekh Fatih. Syekh Fatih ini nanti tangleti karena seseorang. Ya Syekh, ya napa contone tiyang ingkang nuruti ketomaan? Ya napa contone tiyang sing nuruti sifat tomak lan nuruti nafsune? Nah kebetulan waktu enten tiyang tanglet terus mengeten niku enten dua bocah sing lagi nedha roti. Sing setunggale niku roti tok, sing setunggale malih niku roti kali keju. Akhirnya sing nedha roti tok niki pengen. Oh enak iki. Akhirnya nyuwun datang si rancang sing beto keju niki. Heh, aku njaluk kejune wae. Lho iya wis, tapi nek syarate. Apa syarate? Pokok awakmu gelem tak gawe asu-asuan. Engko tak cancang dirimu tak tuntun. Oh iya wis apa wis. Pengen keju aku. Oke, akhirnya saya itu, diparingi kejune. Nah, sampun niku didamel asu-asuan iki, ditaleni wonten niku ditarik-tarik. Lah wonten niku Syekh ini sanjang dateng tiyang sintang let niku. Contoh wong sing nuruti sifat tamak lan nuruti nafsu ya iki kaya bocah iki. Kaya bocah sing pengen keju iki, ya persis kok ngene iki lah. Niku contoh bahwa ketamakan niku akan memperbudak seseorang. Keinginan terhadap sesuatu akan ketika kita menginginkan sesuatu berarti kita diperbudak oleh sesuatu niku. Mata niku genen kisah malih, enten salah setunggalipun hakim. Beliau niki nedone niki buah-buahan sing ceblok teng lepen-lepen niki. Terus enten buah teng lepen dicegati, dipendet, direduh. Tiap hari niku tedanane niku pun. Mantune kan salah setunggalipun tiyang niku ningali hakim niki. Mantu nyeletuk. Kim, Bu. Kim. Sama niki lah seumpama gelem kerja nang raja. Saman gak bakalan mangan buah-buah kaya ngono. Saman bakalan mangan enak. Karena dijawab kali hakim niki. Oh, la awakmu andaikan dirimu iku qanaah, nerimo nang keadaan mangan buah-buah sing ceplok nang kali iki, niscaya dirimu gak bakalan butuh kerja. Bakalan santai-santai mawon. Mirip-mirip malih lah. Mirip-mirip malih lah. Kados keadaan kita ini, kerana kita ini qanaah terhadap keadaan yang ada, akhirnya kita tidak diperbudak oleh pekerjaan. Tidak bekerja, saudara. Santai-santai mawon. Tapi definisi kerja ini sudah diperjelas ya. Yang definisi kerja itu adalah aktivitas untuk menghasilkan uang, mungkin panjenengan belum ada niku.
Tapi yang definisi kerja itu adalah aktivitas untuk menghasilkan sesuatu, entah apa itu. Jangan kata. Jangan aktivitasnya kan menghasilkan pahala semua nih. Terus pasti anu lah. Pasti sangar. Terus buat tenang sal minder. Betul lah. Niku salah satu pun kisah bahwasane ketika seorang niku menginginkan sesuatu maka dia akan diperbudak oleh sesuatu. Langsung malih teng keterangan niku. Pokok kita niki budak dari apa sing kita inginkan. Lan bakalan terbebas dari apa yang kita niku tidak menginginkan sesuatu niku. Kanten niku teng kitab Risalatul Qusairiyah, teng kitab Risalatul Qusairiyah niku dijelaskan bahwasane hakikat kemerdekaan itu ialah sempurnanya penghambaan. Kemudian dijelaskan wa'lam ana hakikatul hurriyah, wa'lam ana hakikatul hurriyah fi kamalil ubudiyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hakikat kemerdekaan itu berada pada sempurnanya penghambaan. Fa idza sadaqat lillahi ta'ala ubudiyatuhu khalasat an rikil aghyar hurriyatuhu. Maka tatkala seorang itu telah benar penghambaannya kepada Allah Ta'ala, niscaya kemerdekaannya itu akan bersih daripada perbudakan makhluk. Niki teng Risalatul Qusairiyah terus mengatakan. Terus ketika seorang itu benar-benar menjadi hamba Allah, maka dia bersih daripada perbudakan makhluk. Terus makom abad, makom hamba niku adalah makom mulya. Dan panjenengan saged benar-benar dados hambane pangeran, maka niku kedudukan ingkang sangat mulya. Kata panjenengan sampai teng hakikat kemerdekaan. Karena niku teng niku surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, teng mriku napa kok ndamel kata abad? Kok mboten ndamel julukan-julukan lain? Padahal julukan Kanjeng Nabi Muhammad, gelar Kanjeng Nabi Muhammad niku kata sangat. Tapi yang Allah pilih teng mriku nggih menika gelar abad. Teng mriku teng tafsir Al-Qurtubi dijelaskan dan mboten teng Al-Qurtubi teng Ibnu Katsir teng mriku. Kan dijelaskan bahwasane karena gelar termulia yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad dia benar gelar abad, gelar hamba. Andai kan ada gelar yang lebih mulia daripada gelar abad, niscaya Allah akan memakai gelar niku. Tapi sayangnya tidak ada gelar yang lebih mulia daripada gelar abad yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Allah memakai niku gelar abad niku. Jadi mulia. Menunjukkan bahwasanya beliau Rasulullah niku benar-benar hamba Allah lan terbebas dari perbudakan makhluk. Jadi kawantanan kita diutus untuk menjadi hamba Allah, berarti kita niku diutus untuk mencapai hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Ngoten niku temati jelasaken enten syair al-abdu hurun maqona wal huru abdun ma tama. Seorang hamba itu akan merdeka tatkala dia itu berqanaah, dan seorang yang merdeka itu akan menjadi hamba tatkala dia itu tomak terhadap sesuatu. Syair niki nunjukaken bahwasane kemerdekaan, kebahagiaan seseorang niku jatose enten teng manah. Rasa cukup niku enten teng manah, mboten teng banyaknya harta. Banyaknya harta niku sanes jaminan seseorang untuk bisa menerima. Banyak harta niku bukanlah jaminan seseorang itu bisa menerima apa yang ada. Kalau hadis Kanjeng Nabi niku, andaikan anak Adam itu diberi lembah emas, satu lembah emas, niscaya anak Adam itu akan mengharapkan lembah yang kedua, lembah emas yang kedua. Andaikan jikalau dia diberikan lembah yang kedua, lembah emas yang kedua, niscaya dia akan mengharapkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan ada yang bisa mengenyangkan perutnya kecuali tanah, kecuali kematian. Oke, enten anu napa? Nanti salah satu medal niku Bapak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Niku nate cerios. Beliau nate cerios tatkala beliau niku blusukan. Tatkala beliau niku blusukan, beliau tanglet datang masyarakat setempat. Kalian tahu, Bapak Ibu tahu, kenapa kok harus pilih saya? Tahu. Kenapa? Karena panjenengan karena Anda itu kaya, maka tidak mungkin Anda itu korupsi.
Dijawab oleh Pak Ahok ini. Nah, seperti ini nih salah ini. Seperti ini nih salah. Karena kalau orang itu sudah karakternya salah, karena kalau seseorang itu karakternya sudah buruk, maka kaya atau tidak dia bakalan tetap korupsi. Jadi pemimpin yang baik itu berada pada nih, tidak korupsinya seseorang itu karena personalnya, karena pribadinya yang baik, bukan karena kaya atau tidaknya. Bahkan kalau orang itu pribadinya buruk, bahkan kalau orang itu kaya, tapi pribadinya itu buruk, maka korupsinya itu bakalan lebih bahaya lagi. Karena kalau seseorang itu miskin, ya, orang miskin, kemudian pribadinya adalah pribadi yang buruk, pribadi yang korupsi, maka korupsinya niku titik lah. Kan keinginannya niku rendah. Misal pengen nopo lah, pengen sepeda motor, pengen NMAX, pengen HP, nopo, HP nopo Samsung, iPhone, pengen mobil dan sebagainya. Pengen keinginannya niku rendah, Akhirnya korupsi niku mek ngapik belasan juta paling. Tapi kalau orang itu kaya, kemudian dia pribadinya itu buruk, maka dia akan tetap korupsi. Dan ini lebih bahaya lagi karena keinginannya itu sudah tinggi. Keinginannya karena dia sudah punya mobil, akhirnya keinginannya ini meningkat loh, pengen nopola, pesawat, ya. Serah lah, dengan bebas ngarang, keinginannya macam-macam. Jadi letak terbebasnya seseorang daripada keinginan. Saking ucapan Pak Ahok nih, ngambil hikmah dari Pak Ahok nih. Saking hikmah Pak Ahok nih bahwa kecukupan niku mboten terletak saking apa yang sudah dimiliki, tidak tergantung kekayaan, tetapi di keranten ujung-ujung malih balik ke mana. Dan niku masuk malih niku apa notowati bener kona. Terus teng kula kimutan teng Ihya niki, teng Ihya. Kan mau dijelaskan bahwasannya tamak niku akan menyebabkan niku napa menghinakan diri pada manusia, akan mencari muka pada manusia, akan meminta-minta pada manusia dan sebagainya. Nah, aku teng Ihya enten salah setunggal hadis. Supaya kula ora dicoba hadis intine ngeten. Manfaatah. Sinten tiang yang membukakan pintu. Siapa orang yang membukakan dirinya itu pintu-pintu minta-minta, maka Allah akan membukakan atas orang tersebut 70 pintu kefakiran. Siapa orang yang membukakan pada dirinya itu pintu minta-minta, sedangkan jaluk, maka Allah akan membukakan atas orang tersebut 70 pintu kefakiran. Terus saya bonan ada jaga diri, pun jaluk. Nggih lah kepeksa napa lah, tapi pun dijadikan aktivitas sehari-hari ini. Terus napa sekali tambahan tentang kitab Iqatul Himam. Sekali tambahan tentang kitab Iqatul Himam niku dijelasaken teng sara niki, teng sara maqalah Antakhurun niki insyaallah. Teng mriku dijelasaken bahwasane seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan sampai bisa usul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala selagi ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Intinya selagi dia itu masih tomak kepada sesuatu selain Allah. Nah, salah setunggalipun dalil yang dipakai Syekh Ahmad bin Ajib Al-Hazani niku surat Ad-Duha ayat 6. Kaya niku alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Salah setunggalipun dalil yang dipakai niku ayat niki. Nah, terusé definisi tasawuf sampai kula sampaikan mriki sekilas info mawon. Definisi yatim menurut tasawuf iku niku tidak bersandar kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku. Terusé penafsiran yatim versi tasawuf niku ngoten. Kanten niki didamel dalil oleh beliau Syekh Ahmad bin Ajib Al-Hasani damel usul. Seorang tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia masih ada ketamakan kepada suatu selain Allah. Terus dalam dalil niki damel ayat 2 ayat 6 niki. Udah boten lah. Pun juga bermain ngaos sedulur kita niki mungkin bagi berkanan manfaatan dan kita sedaya saking kula